ketika dibenturkan dengan kenyataan pada akhirnya Iya sih. sadar juga sih. Jadi kadang mama bingungnya tuh gini, maksudnya kan ketika tadi kita bahas ternyata ilmu itu, pemahaman itu bisa membuat kita semakin berusaha untuk menghilangkan ego gitu ya, menekan ego. Tapi ada orang yang mungkin berarti dia sekolah tinggi itu bukan dapat ilmu dong kalau kayak gitu. Ya kan beda-beda kepentingan juga. Kalau ngomongin pendidikan kayaknya ada sesi khusus tuh. Oh iya sih. Itu mah Nggak bisa dibahas di sini ya, maksudnya akan terlalu ini sih, pasti akan terlalu panjang. terlalu bertele-tele juga. Bukan bertele-tele, bukan abang nggak mau sederhanakan. Iya. Nggak sesederhana Kompleks. itu. Pendidikan tuh tidak sesederhana itu. Kalau simplicity ya kayak gini, nggak ada banyak faktor yang perlu kita pahami gitu kan. Kita harus ngerti nih sebenarnya kenyataannya kayak gini. Di situ sih. Jadi makin banyak pengertian. Biasanya orang-orang yang udah masuk di level sangat pengertian terhadap segala hal, berarti kan keilmuannya banyak. Iya. Ya di situ muncul konsep diri yang baru gitu kan. Yang tadinya terpusat di dirinya, jadi ternyata ya dia menemukan sesuatu lah pada akhirnya gitu. Yaitu perjalanan hidup. Kalau abah sih lihatnya itu perjalanan hidup kita yang akan bermuaranya tuh pasti ke, kalau abah ya, kalau menurut keyakinan abah bermuaranya ya ke Tuhan gitu. Ya disitulah ketika kita benar-benar benar-benar keimanan lah bahasa, keimanan kita sudah sempurna, keyakinan kita sudah sempurna gitu kan. Ya di situ ya pasti ego tuh nggak akan ada lagi sih. Pasti yang ada hanya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakuin itu untuk kebaikan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berdasarkan dari itu ya, pedoman tuntunan. Untuk memahami pedoman itu kan kita harus memahami kehidupan dulu. Memahami kehidupan ya ada ilmunya. Iya itu. Benar. Di situ makin banyak kita belajar, menambah pemahaman, menambah keilmuan. Ya di situ makin kita tuh mengenal diri juga sih. Pada akhirnya kita sadar diri. Benar. Siapa sih? Kita. Aduh, sepenting apa sih kita gitu kan? Ya penting, tapi bukan yang paling penting. Punya apa sih kita? Ya kita punya sesuatu, tapi kita nggak punya segalanya. Ya nggak punya. Kita tuh kalau kita bilang diri kita nggak penting juga salah. Kita nggak penting. Kita penting, tapi kita bukan yang paling penting. Ya, kita penting lah. Masa kita nggak penting? Kita kan yang nyiptainnya Tuhan. Maksudnya kita diciptakan tuh pasti punya peran penting gitu. Sekecil apapun. Setiap manusia tuh menurut Abah, setiap makhluk. Bukan setiap manusia. Setiap makhluk itu punya peran yang penting. Masing-masing. Peran yang penting gitu kan. Termasuk diri Abah gitu, termasuk mama, termasuk anak kita gitu. Semuanya itu punya peran penting gitu. Tapi kalau misalnya merasa paling penting, nah itu problem di situ. Problem dimulai. Di situ benar. Siklus. Iya. Lingkaran setan nih, iblis kan. Ya di situ. Benar. Lingkaran setan iblisnya tuh yang akan selesai kalau misalnya kita udah ngerasa paling pintar, paling ngerti, paling tahu. Ya disitulah. Ya butuh pengertian. Betul. Bukan berarti gini, misalnya kalau abah sekarang ya, kalau sekarang tuh kalau misalnya ngelihat, misalnya ngedengerin mama gitu, ada beberapa hal yang menurut abah nggak sesuai, nggak langsung direspon. Itu salah, itu enggak, tapi coba dicerna dulu, coba mengerti maksudnya dulu. Apa sih gitu kan? Ya gitu, mengerti itu gimana sih, proses mengerti itu kan nggak bisa kayak sehari 2 hari ya. Kita rumah tangga udah berapa lama? Iya betul. Udah lama banget kan? Lalu proses yang begitu panjang. Itu tuh untuk memahami pasangan juga kita butuh waktu yang nggak sebentar gitu kan. Dan ya sekarang pun kita setelah istilahnya berumah tangga bertahun-tahun gitu ya, tetap
tetap ada hal yang terus dipelajari setiap harinya. Jangankan gitu. pasangan yang ketemu dewasa gitu. Ketemu dewasa kan kalau kita anak kita makin aja yang kita ingat dari bayi, kandungan, gitu dari ya. kandungan terus lahiran, dari benar-benar pas brojo segala macam, sekarang udah sekolah gitu. Itu tuh kan tetap kita kayak kita tuh banyak hal yang kita nggak ngerti juga. Padahal tetap banyak sebenarnya belajar gitu. sebenarnya ketika kita itu kan refleksi ya, kita lagi ngaca kan. Sebenarnya kita tuh bukan nggak ngerti anak kita, tapi kita tuh nggak ngerti diri kita. Iya sih. Itu tuh sebenarnya ketika ngelihat anak ada, mungkin kita ngelihatnya itu masalah gitu, bermasalah gitu. Sebenarnya tuh kenapa sih kita nggak bisa ngerti? Kenapa sih kita kayak sulit mengerti, memahami anak gitu? Padahal bukan sulit mengerti, memahami anak, kita belum kenal diri kita sendiri. Kita belum memahami, sebenarnya itu tuh kan refleksi ya, cerminan. Ya benar. Anak kan dibentuk dari dia ngelihat siapa Didikan sih? kita kan Ngelihat orang tua, apa yang kita omongin, apa yang kita lakuin. Dia kopi. Terus gitu belum lagi dari sejak dia di kandungan. Di kandungan dia juga ngedenger. Dia merasakan apa yang orang tuanya rasakan. Terus belum lagi yang kita wariskan juga DNA gitu. Dari DNA-nya ada beberapa sifat-sifat yang diwariskan, segala macam. Ya sebenarnya kuncinya tuh kita mengenal diri aja dulu. Mengenal diri, dan mengenal diri itu emang nggak mudah juga. Ternyata nggak sesimpel itu juga sih, butuh waktu juga untuk kita benar-benar bisa memahami diri kita tuh, si aku ini tuh apa gitu. Gimana itu? Siapa gitu. Itu tuh butuh waktu lah. Betul. Butuh waktu. Kalau Abah mah intinya berusaha lah. Kalau misalnya kitanya kayak udah terburu-buru, apa sih namanya, terburu-buru menyimpulkan kalau kita udah paham segalanya, ya di situ sih tantangan. Biasanya di situ apa sih namanya tuh, ilusi. Ilusinya tuh di situ. Kadang-kadang apa ya, kita udah benar-benar yakin, ini udah yakin kita melakukan segala hal untuk Tuhan, tapi masih ya di situ kan pentingnya ilmu tuh. Kalau misalnya kita masih ngedengar kata harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, misalnya, atau pakai argumennya, berdasarkan misalnya kitab suci itu harusnya kayak gini gitu kan. Nah, kadang-kadang kita harus didalamin lagi tuh. Harusnya kayak gini. Sebenarnya baiknya tuh kayak gimana coba? Kebaikan itu tuh sesuatu hal yang nggak bisa di debatable, tapi bisa dirasain. Oke. Ngerti nggak? Okay. Tapi kalau masih perdebatan, harusnya kayak gini menurut tafsiran ini gitu kan, menurut tafsiran saya. Ini harusnya kayak gini. Itu sih akunya gede banget itu. Aku banget. Ya gitu. Aku kan akunya ini tuh gede banget itu. Karena buat Tuhan nih. Ini berdasarkan kitab suci, harusnya kayak gini. Tuhan apa buat kamu kan gitu. Di situ tuh kalau kita nggak tahu, nggak ngerti, kalau kita nggak ngerti, tidak memahami ilmu gitu kan, tidak memahami diri, kita nggak bisa membedain nih antara ini tuh ego atau ini tuh apa yang benar-benar yang Tuhan inginkan gitu kan. Itu berarti harus banyak ilmu. Makin kecil ilmunya makin sedikit panas, ilmunya makin cepat itu marah-marah. Gampang marah, gampang tersinggung. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngerasa tersaingi. Udahlah itu. Ya, ilmu di sini bukan berarti sekolah ya. Tapi emang ilmu kehidupan yang dipahami. Segala hal. Belajar. Jadi kita kalau udah ngedengar kata belajar apa aja. Apa aja. Sekolah gitu. Bukan belajar tuh bukan jadi ahli ya. Iya. Kita belajar aja. Belajar aja memahami sesuatu. Bakat. Betul. Kalau ahli itu kita belajar itu sesuai sama minat bakat. Nah, ketemu tuh. Kita jadi passion, kita suka, itu kita bisa jadi expert, kita bisa jadi ahli. Tapi kalau belajar apa aja. Ya, benar. gitu. Bagaimana jika kita
bisa mampu menghilangkan ego kita. Ya kita akan lebih bisa bermanfaat.